Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu sains juga akan semakin berkembang lebih sempurna lagi ketimbang sebelumnya. Karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada membuat ilmu sains zaman dulu belum sesempurna sekarang ini. Ilmu sains sangat berguna untuk mengedepankan rasionalitas pada sebuah mitos-mitos yang beredar. Namun ada beberapa mitos tentang sains yang banyak dipercaya oleh masyarakat hingga saat ini. Nah, mitos-mitos apa sajakah itu? Mari simak penjelasan berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Antibiotik. Ada beberapa orang yang percaya bahwa ketika terserang flu atau influenza dapat diredakan dengan meminum antibiotik. Padahal sebenarnya anggapan itu salah. Karena flu atau influenza disebabkan oleh virus, bukan disebabkan oleh bakteri. Virus sendiri akan membutuhkan inang untuk bersarang dan melipat gandakan dirinya pada sel-sel tubuh seseorang. Sedangkan bakteri merupakan makhluk hidup yang dapat tetap hidup di luar sel-sel hidup pada sebuah organisme. Meminum antibiotik ketika terkena flu merupakan tindakan yang kurang tepat karena dikhawatirkan akan menimbulkan efek samping yang sebenarnya tidak perlu. Antibiotik sendiri lebih tepat digunakan untuk mengobati sebuah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, bukan disebabkan oleh virus. 2. Evolusi. Ada anggapan bahwa evolusi itu merupakan sebuah hal yang tidak benar dan yang sebenarnya terjadi evolusi itu tidak ada. Nyatanya, ada banyak spesies dari semua organisme yang ada di bumi ini mengalami sebuah evolusi. Evolusi tersebut berlangsung sangatlah lama dan bisa membutuhkan waktu hingga jutaan tahun. Evolusi sendiri bukan hanya yang terjadi pada yang tampak oleh mata saja, namun juga terjadi pada tingkatan DNA dan genetik. Secara tidak langsung, apa saja yang ada di dunia ini sedang berevolusi untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada, dan itu semua terjadi tanpa kita sadari. 3. Golongan darah. Setiap orang memiliki golongan darah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan pada setiap golongan darah itu sendiri masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu resus positif dan negatif. Namun ada anggapan bahwa kepribadian dan karakter seseorang dapat diketahui melalui golongan darahnya. Nah, anggapan ini sebenarnya sudah salah besar dan mengarah pada pseudoscience. Golongan darah sendiri diidentifikasi melalui antibodi dan antigen pada setiap sel darah yang terdapat pada manusia yang bertujuan untuk keperluan transfusi darah agar mendapatkan darah yang benar sesuai dengan golongan darahnya. Sedangkan kepribadian dan karakter seseorang tercipta secara kompleks melalui gabungan dari lingkungan, motivasi, pola pikir, dan emosi yang erat hubungannya dengan faktor psikologis, bukan pengaruh dari golongan darah. 4. Zona pengecap. Lidah pada manusia sangat berguna sebagai indera pengecap dari berbagai macam rasa yang berbeda. Terdapat sebuah keyakinan bahwa pada lidah itu sendiri terbagi dalam beberapa zona pengecap rasa. Ternyata yang sebenarnya adalah lidah tidak memiliki zona pengecap rasa yang berbeda. Itu merupakan sebuah teori sains kuno. Teori tersebut berasal dari sebuah makalah karya David Hennig tahun 1901. Makalah tersebut mengukur respon lidah dalam mengecap berbagai macam rasa dan diperoleh hasil respon lidah dapat sedikit berbeda tergantung pada bagian lidah sebelah mana sebuah rasa diletakkan. Hasil gagasannya tersebut ditulis pada sebuah grafik yang akan membuat bingung orang awam. Ditambah disebarluaskan oleh seorang jurnalis yang tidak begitu paham sains. Nah, grafik yang dituliskan untuk menyimpulkan hasil penelitiannya akan terlihat bahwa area lidah tertentu akan bertanggung jawab untuk rasa tertentu jika dilihat oleh orang awam. 5. Kemampuan otak. Otak manusia merupakan struktur pusat pengaturan yang mengkoordinir perilaku, gerakan, dan fungsi tubuh homeostatis. Entah dari mana munculnya, terdapat sebuah anggapan bahwa manusia belum menggunakan 100% kemampuan otaknya dan hanya 5-10% saja kemampuan otak yang digunakannya. Anggapan tersebut sudah salah besar dan kemungkinan anggapan itu muncul karena ada beberapa orang yang menilai kurang akan kemampuan dirinya sendiri. Hal itu menjadi sebuah pembenaran bahwa manusia tidak menggunakan 100% kemampuan otaknya. Yang sebenarnya terjadi adalah kita semua sudah menggunakan 100% kemampuan otak kita masing-masing karena semua fungsi dan sistem kerja pada tubuh kita terproses pada otak dan itu merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika manusia hanya menggunakan 10% kemampuan otaknya, dimungkinkan hanya akan terbaring lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa.